Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Untuk yang baru bergabung dan belum on kamera, silakan on kamera ya. Baik, Bu. Ibu sinyal saya kayaknya susah, Bu. Saya izin off cam. Oke, tidak apa-apa Titin. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa agar diberi kelancaran pada pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelas doa ya. Baik, Bu. Marilah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini apakah ada yang tidak? Rika Ada yang tidak Bu. hadir, Bu Rika, Bu. Kenapa dengan Rika? Sepertinya Katanya Bu. sakit, Bu. Oke, semoga segera diberi kesembuhan ya. Dan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana anak-anak sudah siap memulai pembelajaran pada hari ini? Siap, Bu. Sudah, Bu. Baik, kita pada hari ini masih berada di KD 3.7, yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan order reaksi dan data hasil percobaan. Baik, Bu. Nah, ya, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ya mengenai faktor, salah satu faktor laju reaksi juga. Ada yang masih ingat faktor apakah itu? Faktor konsentrasi, Bu. Iya, benar sekali. Dan pada hari ini kita akan membahas faktor luas permukaan bidang sentuh terhadap laju reaksi. Adapun indikator yang harus kalian capai yaitu dapat menjelaskan pengaruh luas permukaan bidang sentuh terhadap laju reaksi. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, sekarang Ibu akan mengirimkan LKPD pada grup WA dan Google Classroom. Apakah sudah terkirim? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Silahkan di-download ya. Kemudian kita akan membahas LKPD, di mana Ibu akan membimbing kalian untuk mengisinya, dan setelah selesai pembahasan, silahkan menuliskannya di kertas lembar. Di kertas ya. Kemudian untuk kelompoknya itu masih sama dengan pertemuan di minggu kemarin. Nah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, silahkan lihat di bagian wacana. Ibu beri waktu 1 menit untuk membaca wacana karena wacananya sedikit ya. Ibu beri waktu 1 menit sekarang. Baik, Bu. 1 menit. Baik, dari wacana yang sudah Ibu berikan, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Saya, Bu. Oke, silakan Natasha. Ya, Bu. Pada wacana tersebut, kita belum tahu, Bu, bagaimana pengaruh luas permukaan bidang sentuh terhadap laju reaksinya, Bu. Baik, bagus ya. Ada yang ingin bertanya lagi dari wacana tersebut? Untuk menjawab pertanyaan temanmu tadi, Ibu akan menampilkan video percobaan mengenai pengaruh luas permukaan bidang sentuh terhadap laju reaksi. Mari kita tonton bersama-sama ya. Baik, Bu. Nah, Iya, Bu. sebelum kita menonton video percobaan ini, silahkan kalian mempersiapkan diri ya. Di LKPD sudah ada bagian untuk mengumpulkan data hasil percobaan dari video yang Ibu berikan ini. Baik, Bu. Isi
Isilah gelas kimia dengan 20 ml larutan HCl 1 molar. Siapkan 10 gram batu kapur yang berbentuk bongkahan, kepingan, dan serbuk. Masukkan bongkahan batu kapur ke dalam 20 ml larutan HCl 1 molar dan aktifkan stopwatch. Catat waktu yang diperlukan dari batu kapur dimasukkan hingga habis bereaksi. Lakukan hal yang sama untuk batu kapur yang lainnya. Perhatikan bahwa semakin luas permukaan reaksi, maka reaksi kimia berlangsung semakin cepat. Kepingan besar batu kapur memiliki luas permukaan paling kecil, sehingga waktu reaksinya paling lama. Serbuk batu kapur memiliki luas permukaan paling besar, sehingga waktu reaksinya paling cepat. Dari video yang Ibu berikan tadi, Ibu beri waktu 1 menit untuk mempersiapkan jawaban pada tabel hasil percobaan sesuai dengan pengamatan kalian ya. Baik, Bu. Baik, Baik, Bu. 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 Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Baik, sekarang siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Silahkan. Saya, Bu. Saya perwakilan dari kelompok 3. Menurut kelompok 3, pada batu kapur berukuran serbuk sebanyak 10 gram pada waktu yang dibutuhkan yaitu 4 detik. Untuk batu kapur berukuran kepingan sebanyak 10 gram selama 8 detik. Dan terakhir, batu kapur berukuran bongkahan 10 gram selama 10 detik, Bu. Oke, terima kasih jawabannya, Angel. Sudah tepat ya jawabannya. Nah, sesuai yang Ibu tampilkan di PPT ini. Kemudian, kita akan ke bagian mengasosiasi di LKPD kalian. Sekarang, buka bagian mengasosiasi ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Terdapat beberapa pertanyaan yang harus kita diskusikan. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya ya. Baik, Bu. Baik, Bu. 10 menit. Apakah sudah selesai mengerjakan soalnya, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ada yang ingin menjawab nomor 1? Saya, Bu, perwakilan dari kelompok 2. Ya, silakan Ita. Reaksi yang terjadi antara batu kapur dengan asam klorida yaitu CaCO3 solid ditambah 4 HCl aquos menghasilkan CaCl2 aquos plus 2 H2O liquid, Bu. Baik, jawabannya hampir benar ya. Coba kita perhatikan pada reaksi antara CaCO3 dengan HCl, itu terdapat spesi berfase gas dan lepas ke udara. Kira-kira spesi apakah itu? CO2 bukan, Bu. Ya, benar sekali. Spesinya adalah karbon dioksida. Nah, itu harus dilengkapi ya. Coba bagaimana kelompok 2 jawabannya setelah dilengkapi? Baik, Bu. Jadi setelah dilengkapi, jadi reaksi yang berlangsung yaitu CaCO3 solid plus 2 HCl aquos menghasilkan CaCl2 aquos plus H2O liquid plus CO2 gas, Bu. Ya, benar sekali ya. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2, apakah ada yang ingin menjawab? Saya, Bu, izin menjawab. Iya, jadi menurut kelompok 3, yang paling lama larut yaitu batu kapur yang berbentuk bongkahan, Bu. Nah, sedangkan yang paling cepat larut itu batu kapur bentuk serbuk, Bu. Oke, terima kasih Natasha atas jawabannya. Dari kelompok 1 dan 2, apakah ada yang berbeda jawabannya dengan kelompok 3?
Saya Bu dari kelompok 2. Di kelompok kami itu Bu terdapat keterangan waktu yang dibutuhkan Bu. Ya, tepat sekali. Harus ada keterangan waktunya ya, anak-anak ya. Ya, Bu. Iya, Baik, Bu. Bu. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3, apakah ada yang ingin menjawab? Saya izin menjawab, Bu. Iya, silahkan, Leonie. Nah, saya, Bu, dari kelompok 1, menurut kelompok 1, kecenderungan kecepatan laju reaksi CaCO3 terhadap HCl, yaitu semakin kecil ukuran CaCO3 yang direaksikan dengan HCl, maka laju reaksinya semakin cepat, Bu. Baik, bagus sekali ya jawabannya. Ada yang ingin menambahkan mengapa hal itu bisa terjadi? Belum tahu, Bu. Oke, untuk menjawab pertanyaan tadi ya, mengapa bisa ClCO3 yang bongkahannya lebih besar itu lebih lambat dan yang ukurannya lebih kecil itu lebih cepat, kita perhatikan pertanyaan di nomor 4. Baik, Bu. Baik, Ya, Bu. ada yang ingin menjawab nomor 4? Bu dari kelompok 2 sudah Bu. Luas permukaan kubus A itu sebesar 96 cm kuadrat, sedangkan pada 8 kubus B sebesar 192 cm kuadrat, sehingga kubus B itu lebih besar luas permukaannya daripada kubus A. Oke, terima kasih banyak Titin atas jawabannya. Nah, benar sekali ya. Di sini kita menemukan sebuah fakta bahwasannya ukuran dengan berat yang sama, ukuran CaCO3 yang berbeda ya, itu memiliki perbedaan luas permukaan, di mana ukuran yang lebih kecil itu ternyata mempunyai luas permukaan yang lebih luas daripada ukuran yang lebih besar. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kalau misalnya sudah paham, selanjutnya kita akan mulai mengambil kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini. Untuk mengambil kesimpulan yang pertama, coba kalian hubungkan antara luas permukaan bidang sentuh dengan peluang tumbukan yang efektif. Saya, Bu, izin mencoba menghubungkan antara luas permukaan bidang sentuh terhadap peluang terjadi tumbukan efektif, Bu. Jadi, jika suatu zat ini memiliki luas permukaan bidang sentuh yang semakin besar, maka peluang tumbukan yang efektifnya ini akan semakin besar pula, Bu. Oke, peluang tumbukan efektif yang seperti apa, Ita? Yang orientasinya tepat bukan, Bu? Ya, benar sekali ya jawabannya yang orientasinya tepat. Nah, coba jawaban tadi kita hubungkan lagi antara luas permukaan bidang sentuh dengan kecepatan laju reaksinya. Ada yang ingin menjawab? Izin menjawab, Bu. Menurut saya, jika suatu zat memiliki luas permukaan bidang sentuh yang semakin besar, maka laju reaksinya semakin cepat pula, Bu. Baik, tepat sekali ya jawabannya yang sudah disampaikan oleh teman-temanmu tadi. Jadi ada nggak yang bisa menarik kesimpulan apa sih pengaruh luas permukaan bidang sentuh terhadap laju reaksi? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Iya. Iya, Bu. Jadi menurut saya, pengaruh luas permukaan bidang sentuh terhadap laju reaksi, yaitu jika suatu zat memiliki luas permukaan bidang sentuh yang semakin besar, itu maka peluang terjadinya tumbukan yang efektif semakin besar pula, Bu, sehingga mempercepat jalannya laju reaksi. ya benar sekali Natasha. Beri tepuk tangan untuk Natasha. Yeay. Oke.
Demikian tadi ya pembelajaran kita pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan, anak-anak? Sudah cukup, Bu. Cukup, Bu. Sudah cukup, Bu. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, seperti biasa, silahkan kalian lengkapi jawaban pada LKPD dan dikumpulkan ke Google Classroom. Kemudian jangan lupa ya untuk mengerjakan latihan soal yang sudah Ibu berikan, paling lambat dikumpulkan di minggu depan. Baik, Baik, Bu. 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 Baiklah, cukup sekian pembelajaran pada hari ini tentang faktor luas permukaan bidang sentuh terhadap laju reaksi. Semoga kalian tetap semangat dan selalu sehat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bu.